banyak, pasti harus semangat ya. Semangat gak? Semangat, Bu. Kok semangat Bu? Coba. Semangat, Bu. Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran akuntansi. Pastilah ya kan, akuntansi kita di jurusan akuntansi. Nah, hari ini kita mau lanjuti pembahasan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya Ibu udah ada share ya modul ajar untuk materi kita hari ini di grup. Boleh semuanya coba buka di grup, boleh semuanya buka modul yang Ibu kirim. Di situ ada modul ajar akuntansi keuangan tentang proses bisnis di dalam bidang akuntansi. Nah, jadi hari ini kita belajar akuntansinya tentang proses bisnis di bidang-bidang akuntansi. Ya, kenapa Bu kita harus mempelajari proses bisnis di bidang akuntansi? Yang pertama, tujuan kita hari ini untuk belajar materi ini tentang proses bisnis. Yang pertama, supaya semua siswa peserta didik ya, kalian tentunya mampu menjelaskan apa itu pengertian proses bisnis. Kalian bisa menjelaskan dan mendeskripsikan apa itu perusahaan jasa, karakteristiknya, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur ya. Proses bisnis di bidang akuntansi. Tadi Bu bilang ada perusahaan apa aja? Yo, ada perusahaan apa? Perusahaan apa yo? Penyedia jasa. Penyedia jasa, ada perusahaan jasa, benar. Terus? Perusahaan Dagang, satu lagi? Ya, satu lagi apa? Manufaktur. investasi Ya, jadi ada proses bisnis di bidang akuntansi dalam perusahaan dagang, manufaktur, dan juga jasa. Kira-kira sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, Ibu mau tanya, ada yang tahu bedanya perusahaan dagang, perusahaan jasa, sama perusahaan manufaktur? Ya, ada yang tahu? Atau perbedaannya apa? Misalnya dagang dia berdagang Bu, terus kalau jasa dia Bu, atau apa? Yang lain? Ada yang mau kasih pendapat? Manufaktur nggak tahu ya, yang dagang, jasa, yang lain ada yang tahu? Apa coba? Dagang itu biasanya kerja di pasar, Di pasar. Kalau iya, jasa kalau jasa itu kayak apa kita Bu? menghasilkan sesuatu, Enggak, menghasilkan sesuatu. mengerjakan Terus mengerjakan. bekerja tapi menggunakan apa Bu? apa? Apa kerja yang Kalau sendiri dagang itu? tuh Itulah, Bu. menginvestasikan jualan dia Bu. Menginvestasikan jualan kata Misi. Kalau jasa itu menghasilkan. Yang satu menghasilkan, yang mana yang menghasilkan? Coba ya, yang lain masa cuma Mici? Yang lain. Apa Bu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih bedanya perusahaan dagang, jasa, manufaktur? Manufaktur, Mm-mm. yaitu perusahaan sebuah badan usaha yang membuat barang mentah jadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Nah, itu manufaktur ya. Terus kalau perusahaan dagang sama jasanya apa? Sama-sama berdagang, Sama-sama berdagang kata Mici. sama-sama memasukkan uang, Pokoknya sama-sama apa Bu? dan Menjual. sama-sama memakai karyawan. Sama-sama memakai karyawan. Ya, tapi sebelum kita bahas tentang perusahaan dagang, jasa, manufaktur,
Bagaimana siklus akuntansinya? Nah, ini yang akan buat kalian bosen ya, kayaknya. Sebelumnya udah belajar hitung-hitungan? Belum kan? Belum. Nah, di kelas 10 ini masih teori. Nanti di kelas 2 kalian bakal ketemu dengan yang namanya jurnal, buku besar. Oh iya, Pernah Bu. dengar? Pernah, Bu, jurnal. Tapi sebelum kita bahas tentang siklus akuntansi, Ibu mau jelasin dulu proses bisnis. Kira-kira ada yang tahu juga proses bisnis itu apa? Ya berbisnis. Proses bisnis. Apa kira-kira proses bisnis? yang perolehan Kalau misalnya si Misi punya usaha nih, ada proses usahanya. Itu kira-kira apa? Proses bisnis itu apa? Kayak membicarakan hal-hal yang mau kita lakukan ke depannya, kayak Ke depannya untuk membuat membuat buat jurnal. Yang lain yang di belakang atau yang di sebelah kanan, ada yang tahu apa kira-kira proses bisnis? serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan proses bisnis. Benar ya, semuanya benar. Yang dikatakan bisnis tadi juga benar. Jadi proses bisnis itu adalah rangkaiannya, ya, rangkaian kegiatan, rangkaian aktivitas. Untuk apa, Bu? Aktivitas untuk apa? Aktivitas untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa dan manufaktur ini mencapai tujuan yang telah dibuat. Ya, misal tadi manufaktur. Tujuan perusahaan manufaktur itu apa? Menyediakan bahan, kata si Raka. Nah, manufaktur itu misalnya tujuan perusahaannya itu kan membuat bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, ya. Itu tujuan dari manufaktur. Nah, untuk mencapai tujuannya tadi, ya pasti ada produk ya. Ya, kalau ada bisnis berarti ada produknya, ya kan? Nah, kalau misalnya produknya itu mencapai tujuannya dengan yang tadi, itulah yang dinamakan dengan proses bisnis. Ya, proses itu rangkaiannya, aktivitas yang akan digunakan, diperlukan untuk perusahaan dalam mencapai tujuannya. Coba dibuka di dalam modul. Di situ ada pengertian proses bisnis menurut dua ahli. Siapa yang membacakan? Ini loh. Ibu yang memuat Ya. Yang on ada yang rambut and break. yang A. Ya, baca siapa? Boleh silakan baca. Nggak bisa apa bahasa Inggrisnya itu, Bu. Bahasa Indonesia. Ya? Emang proses bisnis Yuk, dibaca yuk. Ada yang mau baca? Atau nggak ada yang baca? Ada Bu. Ada Oke, boleh silakan. pengertian proses bisnis dari beberapa ahli. Yang A. Mon 2009. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan atau input dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan. Oke. Yang B-nya ada yang mau baca? nggak bisa bacanya. Menurut Rangler. Ya, proses bisnis adalah ya, terus Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi ingat ya, proses bisnis itu adalah rangkaian aktivitas atau rangkaian kegiatan untuk mencapai satu, mencapai tujuan. Ya. Yang kedua untuk menghasilkan produk atau jasa. Kenapa kamu mau bilang jasanya? Nggak apa-apa. Ya, itu harus diingat ya. Nah, proses bisnis itu mempunyai manfaat untuk perusahaan-perusahaan yang tadi kita sebutkan, ada perusahaan dagang, jasa dan manufaktur. Ya, manfaatnya untuk apa, Bu? Manfaatnya untuk mengurangi resiko pengeluaran dalam perusahaan. Yang kedua untuk mengurangi kesalahan manusia. Ya, yang namanya manusia tetap pasti ada kesalahan, tapi perusahaan bisa meminimalisir kesalahan karyawan pastinya, karyawan atau orang yang bertani, kesenjangan komunikasi dan untuk keperluan waktu yang lebih baik supaya efektif dalam satu perusahaan ya. Lanjut, kalau misalnya proses bisnis ini tidak direncanakan secara baik,
pasti ada yang namanya dampak. Ya. Sama kayak misalnya kalau hari ini kita belajar, ya kita terus sekolah, tapi kita belajarnya main-main, kita belajarnya nggak fokus, terus kita belajarnya juga acuh gak acuh. Dampak kedepannya yang kita harus perhitungkan. Nanti kalau misalnya teman-teman kita nih ada yang belajarnya lebih sungguh-sungguh, lebih bagus, pasti kita akan ketinggalan. Ada dampaknya. Sama kayak proses bisnis. Ketika proses bisnis tidak direncanakan secara menyeluruh, secara sempurna oleh perusahaan yang kita sebutkan tadi, itu berdampak bagi tujuan mereka. Ya, perusahaan yang tidak merencanakan proses bisnis itu akan lebih sering mengalami yang namanya kegagalan dalam produksi. Benar ya? Mereka nggak tahu nih apa yang mau dibuat, apa yang mau dilakukan, karena kan tadi proses bisnis itu caranya, kegiatannya, ya kan? Kalau misalnya prosesnya nggak jelas, perusahaan itu akan bingung apa yang akan kedepannya dilakukan, ya. Selanjutnya akan ada memakan waktu yang lebih banyak kalau kita nggak tahu tujuan kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Kita aja sebagai orang biasa, kalau misalnya kita nggak tahu ngapa-ngapain, kita nggak tahu misalnya mau berbuat apa ke depannya, pasti nggak efektif hidup kita, benar ya? Lanjut. Ini sekarang kita mau bahas tentang perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Tapi sebelumnya, ya karena kayaknya udah siang juga ya, agak-agak lemes ya. Dulu ya, tapi ini karena nggak berapa sih kawan? Ya, jadi nggak apa-apa, nanti main aja dari sini, terus ke sini baru ke sana ya. Jadi mainnya adalah kalau misalnya kelipatan angka 2, jangan sebutkan angkanya. Ya. Kalau kelipatan angka 2 jangan sebutkan angkanya. Jadi kalau misalnya siapa? Michi nanti bilang 1. Nah, yang sebelahnya jangan bilang 2. Sebelahnya lagi 3, sebelahnya lagi nggak bilang, benar. Udah paham? Jadi kalian nggak dibilang, Bu. Pokoknya kelipatan 2. Kelipatan 2 angka berapa aja? 2. 20. Nah, angka-angka itu yang kelipatan 2 jangan disebutkan. Paham ya? Jadi kayak kunci 1 yang di sananya tepuk ya. Pokoknya kelipatan 2 jangan disebut tapi diganti dengan tepuk. Oke? Satu aja. Ya misalnya si Michi 1, yang sebelahnya tepuk. Dan 1, Bu. Jadi 1. Berapa? 1 contohnya dan 1. Cuma 1 itu kan nanti Coba dari Michi dulu. Kita contohkan 2 mulai kan. nanti Tepuk. Ya, pokoknya kelipatan angka 2 itu jangan disebutkan tapi ganti dengan tepuk. Coba kita tes dulu deh, tes dulu. Michi coba dari 1 Michi. Dari ganjil. Sebelahnya. Nah, kan? Lanjut. Kenapa tidur? Sakit. ada salah nih. Dari 1. Tetap dari 1. 3. Terus Dari sini dari sini aja. Nah, apa diulang lagi? Oke, boleh. Silakan.
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Nah, siapa tadi mau? Apa itu perusahaan jasa yang lain? Siapa tadi yang tunjuk tangan mau kasih? Boleh? Perusahaan jasa adalah sebuah unit usaha yang didirikan baik oleh perorangan maupun kelompok serta memiliki tujuan mendatangkan laba atau untung dari pelayanan jasa yang ditawarkan. Nah, oke, ada lagi yang mau ngasih pendapat atau cukup? Boleh silakan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bisnisnya menghasilkan atau menjual jasa. Supaya membuat dikenal luas oleh masyarakat, dibutuhkan cara dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Oke, ada 3 orang yang mau ngasih pendapatnya tentang apa sih itu perusahaan jasa. Oke, boleh perhatiin, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang dia itu tidak menciptakan produk, tapi layanan. Ya, produknya itu tidak berwujud. Paham? Produknya tidak berwujud, jadi dia nggak ada produk. Makanya karakteristik atau ciri-ciri perusahaan jasa yang paling utama, yang paling bisa kita gunakan untuk membedakan dengan perusahaan lain itu adalah dia tidak punya produk yang berwujud. Ya, kalau gotong ini ada berwujud ya, berwujudnya ya. Nah, kalau perusahaan jasa itu tidak punya produk yang berwujud, ya produknya itu layanan atau jasa, ya. Maka dia tidak akan ada yang namanya harga pokok penjualan. Kalau nanti kalian udah belajar di kelas 2 tentang pencatatan akuntansi akan ada yang namanya HPP. Pernah dengar HPP? Itu ya. HPP itu harga pokok penjualan satu produk. Ya. Jadi kalau perusahaan jasa karena tidak punya produk, dia tidak akan ada yang namanya HPP. Oke? Lanjut. Kira-kira ada yang mau kasih jasa? Yuk, siapa yang mau dan berani kasih contoh? 1 boleh, 2 boleh, silakan. Contoh dari perusahaan jasa. Jasa membuat jasa transportasi contohnya. Gojek, benar. Kalau Gojek, Grab, Maxim, apa lagi? Apa? Laundry, benar. Itu adalah contoh perusahaan-perusahaan jasa. Ya. Puskesmas. Terus misalnya ada jasa transportasi ya, Gojek tadi, Maxim itu jasa transportasi. Terus penerbangan, Garuda. Terus apa lagi? Apa pesawat? Lion, Batik itu juga termasuk ke dalam perusahaan jasa. Mereka menyediakan satu jasa untuk pelanggan, ya. Nggak ada produknya kan, tapi layanan. Ya, benar ya. Lanjut, kita lanjutkan game yang tadi. Sampai siapa tadi? Kita, dari kita boleh hitung dari 1 lagi. Bentar ya. Dari 1. 11 klik mata 2 atau enggak? Nah, cerita coba Ibu tanya, perusahaan dagang itu apa? Ya, perusahaan dagang itu apa? Tadi udah perusahaan jasa, sekarang perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu apa? Perusahaan dagang itu apa? Atau boleh teman-teman yang lain? Siapa yang Bu? Rici, boleh? Perusahaan apa nih Bu? Dagang. Perusahaan jasa yang ada wujudnya. Jasa yang ada wujudnya, produk yang ada wujudnya. Terus lanjut, siapa? Intan boleh? Perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus mengubah bentuk barangnya. Oke, benar ya. Jadi kita nggak apa-apa dari dibantu sama Mici sama si Intan. Ya, jadi perusahaan dagang itu berbeda dari perusahaan jasa. Kalau jasa tadi nggak ada wujudnya. Kalau yang di perusahaan dagang itu berwujud, produknya ada, ya. Perusahaan dagang itu apa Bu? Benar yang dikatakan Intan sama Mici. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan
dagang? PT Pescorindo. Kelontong. Kelontong. Inci? Panolan. Panolan. Lalu? Hotdog. Hotdog. Minas. Ya supermarket. Nah, benar. Siapa lagi? Minimarket. Ya, mall. Jadi kalau misalnya perusahaan dagang, ya perusahaan dagang itu tadi kan membeli, menyimpan, lalu menjual. Contoh yang paling banyak kita lihat itu Indomaret, mall, Lion. minimarket, terus Transmart, ya Transmart. Pasar Bawah. Ya. Terakhir yang mau kita bahas tentang perusahaan manufaktur. Ada yang tahu perusahaan manufaktur apa? Apa? Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Oke, manufaktur adalah perusahaan yang mengubah. Pabrik Ingat, Bu. ya pabrik contohnya. PT Gudang Garam. PT Semen Indonesia. PT Semen. Jadi manufaktur itu kegiatan perusahaannya mengubah dari bahan yang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, ingat perbedaannya. Kalau dia jasa tadi nggak punya produk, dia hanya layanan, tidak berwujud, berarti itu jasa. Kalau perusahaan dagang, kegiatan perusahaannya membeli, menyimpan, lalu menjual. Ya, tadi contohnya juga udah disebutin sama teman-temannya. Oke, paham ya sampai sini tentang perbedaan antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Paham ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya, sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini hadir semua? Ada yang hadir berapa orang? 7 orang. Yang pulang satu. Oh, yang pulang satu, yang izin ya? Yang sakit. Yang 7 lagi kemana? Ada yang izin pulkam, ada yang sakit. Oh, ada yang izin pulkam, ada yang sakit. Ya, hari ini juga Ada butuh isinya diam. ini kan apa akhir ya. Tapi benar sih sekarang itu masa-masa orang lagi musim sakit, bener ya? Iya Bu. Jadi jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Musim merebut pacar orang juga. Kalau kita udah bahas tentang perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, sekarang kita mau bahas tentang siklus akuntansi. Ada yang tahu siklus akuntansi atau ada yang udah pernah baca sebelumnya? Atau ada yang udah tahu atau ada yang udah paham? Siklusnya yaitu Hitung, terus membuat jurnal. buat jurnal. Itu tuh betul atau apa Bu? Betul Bu. Iyalah, Ici. Betul Bu. Serius lah Bu. Bahas tentang siklus akuntansi ya. Kalau siklus akuntansi harus ada yang namanya bukti transaksi. Ada yang bisa sebutkan satu contoh bukti transaksi? Briling itu Bu kan Briling. Nota. Di ATM itu, Bu. Kan Ada resinya itu. iya, Bu. Yang lain. Contoh yang lain. Bon. Struk, Bu. Kwitansi. Faktur. setruk lah kalau gitu. Itu adalah contoh dari bukti transaksi. Dalam akuntansi, kalau akuntansi kan kita udah pelajari ya minggu kemarin. Kalau akuntansi itu apa? Akuntansi itu kegiatannya mengumpulkan bukti transaksi, terus mengelompokkan lalu menghitung. Kalau misalnya bukti transaksinya udah dikumpulkan, selanjutnya kita buat yang namanya statistik, jurnal, benar, jurnal umum. Nah, jurnal umum. Ya, nanti dipelajari lebih dalam di kelas 2, oke? Habis yang namanya jurnal umum apa? Ada yang tahu? Belum. Posting buku besar.
sih kolomnya jurnal umum, di mana sih kolomnya posting buku besar. Habis dari neraca saldo, apalagi ada yang tahu? AJP, benar, ada namanya AJP, ayat jurnal penyesuaian. Setelah dari AJP, Manajemen. ada yang namanya laporan keuangan atau balance sheet, ya. Laporan keuangan. Habis dari laporan keuangan apa? Laporan deskripsi. Jurnal penutup. Oke. Habis? Oke. Jadi di depan ini adalah siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi. Nah, walaupun hari ini kita belum membahas sampai materi yang lebih lanjut, tapi Ibu mau kasih tahu, ini adalah siklus akuntansi yang akan kita pelajari. Apalagi kalian adalah jurusan akuntansi. Yang pertama kita kumpulkan dulu sebuah bukti-bukti transaksi. Setelah itu kita buat jurnal umum. Habis itu kita posting buku besar dengan data-data yang sudah kita masukkan dari jurnal umum. Setelah kita posting buku besar, kita ada yang namanya membuat neraca saldo. Habis neraca saldo, semua data yang ada di neraca saldo itu disesuaikan. Benar nggak dia perhitungannya? Sudah tepat tidak? Baru itu yang dinamakan dengan AJP, ayat jurnal penyesuaian. Lalu baru dibuatlah laporan keuangan dan ditutup dengan jurnal penutup. Kalau di dalam akuntansi perhitungannya per apa? Per 31 Desember. Jadi 1 tahun. Ya. Nanti kalian bakal hitung soal-soal akuntansi yang lebih mendalam itu ketika nanti di kelas 2. Oke? Sebelumnya ya, hari ini kita mau seru-seruan belajar. Tapi sebelumnya coba tolong buka modul yang Ibu kirim. Oke? Coba lihat dan perhatikan di situ ada kolom jurnal umum. Di kolom. Kolom ya, ya. Oke. Ada yang namanya kolom jurnal umum di halaman yang ke-8. Coba diperhatiin. Ada? Ada, Bu. Oke. Nah, itu adalah bentuk kolom dari jurnal umum. Ada tanggal, nomor bukti, ada keterangan, ada debit dan kredit. Ya. Nanti kalau di kelas 2 kalian akan belajar lebih mendalam tentang membuat jurnal umum, pasti kolom untuk Bentuk buku besar. bentuk buku besar. Ya, ada 4 macam. Ada yang bentuk T, ada yang buku besar berkolom diskontrol, habis itu buku besar berkolom saldo dan bersaldo pasangan. Yang biasanya sering digunakan sama kakak-kakak tingkat kalian itu biasanya bentuk buku besar berkolom diskontrol atau enggak berkolom pasangan. Ya, itu nanti akan dipelajari juga di kelas 2. Setelah itu di sampingnya di halaman yang ke-10 ada neraca saldo. Jadi ini adalah gambaran besar bagaimana sih Bu tabel untuk membuat jurnal umum, posting buku besar dan neraca saldo. Ya, nanti kalian di rumah juga boleh dibaca, dipelajari lebih lagi. Oke? Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi udah pada ini ya, udah pada berhasil untuk mendeskripsikan apa itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Oke, sekarang Ibu mau bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kita mau belajar kelompok. Nah, seru-seruan. Coba buat satu kelompok itu isinya 5 orang. Udah dibuat? Udah dibuat? Yang tidur coba.
sini. Sini lah. Sini. Yang ini mana kelompoknya? Baris. Yang bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 ya? 5? Oke, ada 5 kelompok. Kelompok 1 dari kelompok mereka. Kelompok 2 dari kelompok Mici. Kelompok 3 dari kelompok siapa? Dari Putri. Kelompok 4 Bikin apa ya kita? dari Feni. Kelompok yang kelima dari orang Demara ya. Lagi kau kelompokku. Ya, betul tadi ya. Oke, udah duduk berdasarkan kelompok. Ya sudah, Bu. Lagi itu ada apa? Udah ya. Oke, perhatikan ke depan. Di tangan ibu ini ada beberapa logo dari perusahaan-perusahaan yang udah dikumpulin. Jadi ini udah berdasarkan kelompok kan? Ibu mau nanti 2 orang dari setiap perwakilan kelompok maju ke depan, pilih logo perusahaan yang ada di tangan ibu. Habis itu, Gambar. no, habis itu tempelin. Dia termasuk ke dalam perusahaan dagang, manufaktur atau perusahaan jasa. Ini perusahaannya tentang yang kita biasa tahu. Oke, paham ya? 2 orang dari setiap satu kelompok ambil, habis itu langsung ditempel. Nanti kita koreksi sama-sama, gak ada hukumannya. Oke, siap ya? Oke, dari ya boleh dipersiapkan. Tunggu, satu-satu dulu. Kelompok 1 maju boleh? Sabar, Mici. Mici gak sabar ya. Kelompok 2 boleh diambil. Mau dipilih terserah bebas. Oh ya. Lanjut ya. Tunggu lagi kan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Ya bantu teman ya. Gimana kira-kira ada diskusi boleh? Ada di ya di belakangnya ada double tip, nanti tempel aja. Kemana kalian mau tempel? Siap. Oke? Mau ini dipilih juga silakan, bebas. Kelompok 2 dulu. Ya Allah. Sabar ya. Kelompok 2 boleh silakan. Semuanya aja, Bu. 2 ya. Messi mau kerjain semua. Dia kan mata. Hei, pas Ini level. Dipilih 2 ya. Kalau udah selesai boleh dipotong. Manufaktur itu. Ini kelompok 1. Ibu kasih tanda ya. Oke. Kalau nggak salah. Oke, dah. Silakan duduk. Kelompok 1, kelompok 2 boleh? Ya. Ini yang punya kami sebenarnya. Gak apa-apa, Mici itu lah. Mici ini agak ini ya. Silakan duduk. Nah, mereka ya. Kelompok 2 ya, kasih kelompok 2. Mici silakan duduk balik. Ibu dipotong videonya. Ibu Cepat-cepat tadi makanya nggak tahu Bu. Orang jasa loh. kalau nggak salah aku tiarapkan tuh. Udah balik. Tadi. Ini adalah hasil kerja kalian selama kita materi dari tadi ya. Oke, kita mau cek dulu. Dari perusahaan
obat, Bu. Kimia farma itu adalah Manufaktur. Benar kan? ya kan? Perusahaan dagang ini benar atau salah? Indofood salah, Bu. Indofood PT. Indofood gimana dia? Manufaktur, Bu. Manufaktur. Perusahaan Indofood ini adalah perusahaan manufaktur. Kemarin Hypermart itu adalah perusahaan dagang. Iya, Karena Bu. mereka membeli produk disimpan lalu dijual kembali. Iya. Jadi dari semuanya yang tadi ada kelompok 5. Yeay. Lalu ada kelompok yang benar dua-duanya siapa? Kelompok 3 juga benar mereka. Ya. 3 sama 5 kelompoknya benar semua. Dari 2 gambar yang diambil, dua-duanya benar. Tepuk tangan. Ya. Oke, paham ya sampai di sini? Paham ya? Selanjutnya, karena kita udah main, kita udah mengelompokkan di mana perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Nanti dari gambar yang salah yang kita perbaiki itu nanti kalian bisa belajar lagi ya tentang perusahaan manufaktur, jasa, dagang semuanya dan contoh-contohnya. Terakhir, sebagai bahan evaluasi dalam pelajaran kita materi kita hari ini, Ibu mau kasih satu LKPD ya. Nanti ini adalah tugas kelompok. Ya, kelompok yang tadi dicatat namanya di sini. Ibu buatnya 4, tapi satu kelompok ber5 kan, nanti tambah aja ya. Yang kelimanya ditambah aja di kolomnya. Nah, Ibu mau kalian ini adalah kerja kelompok. Nah, apa Ibu tugasnya? Yang pertama kalian tuliskan di sini ya, di belakang boleh atau mau di kertas lembar juga boleh. Yang pertama itu jelaskan menurut kelompok kalian masing-masing apa perbedaan tentang perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Paham ya? Yang kedua kita sama, kita buat min mapping. Min mapping seperti yang tadi ya. Min mappingnya apa, Bu? Min mappingnya adalah siklus akuntansi. Ibu mau sekreatif mungkin ya. Boleh sebentar Ibu tunjukkan. Nah, min mapping yang nanti kalian bisa boleh buat. Nah, kalian boleh lihat ini, kelihatan nggak? Nah, ini dengan kreasi mereka. Mungkin kalian pakai dengan pensil warna boleh, kertas origami mau dibentuk jajar genjang, bulat, persegi, terserah. Ya, kayak gini, kelihatan? Ya, min mapping. Tapi kalian bebas. Mau pakai kertas origami mau dipotong gimana bentuknya boleh, mau pakai pensil warna diwarnai, digambar-gambar terserah boleh, tapi tetap materinya tentang siklus akuntansi seperti yang udah Ibu bilang tadi. Kalau ada bukti transaksi, Ibu jurnal umum, posting buku besar, neraca saldo, AJP, sampai dia ke jurnal penutup. Ya. Gak usah dijelasin tapi dibuat kayak gini. Mana tahapan pertamanya, apa yang harus dibuat ya, dikreasikan sekreatif mungkin yang nggak kelihatan sebenarnya di Google banyak sih ya. Nah kayak gini mereka pakai pensil warna atau kalian mau pakai kertas origami dipotong lalu ditempel juga boleh, tapi tetap ya terserah bebas, tapi tetap materinya siklus akuntansi ya. Yang untuk perbedaan perusahaan yang 3 tadi itu boleh dikerjain di belakangnya aja, di belakang. Terus yang untuk min mapping atau min map tentang siklus akuntansi yang seperti Bu contohkan di sini, nanti kalian bisa buat di kertas saja, di kertas atau di buku besar juga boleh ya. Ini bukan tugas individu ya, tugas kelompok. Jadi sebisa mungkin kelompoknya juga ikut kerja sama, terserah mau buat kayak mana. Atau ada juga nih, mereka kreasi dengan kayak bentuk pohon gitu. Pokoknya banyak ya, referensinya ada di Google, di YouTube, terserah bebas. Tapi yang Ibu perlu ingatkan adalah materinya tentang siklus akuntansi. Ya, boleh pakai kertas origami dipotong terus ditempel, bentuknya mau bentuk persegi, bulat, segala macam itu boleh ya. Itu Bu diisi. Ada 5 kelompok ya? Iya Bu. Ada 5 kelompok, boleh ambil kertasnya atau nggak apa-apa Ibu aja yang ditulis. Kelompok 1 tulis namanya di sini. Ya, nanti tambah aja. Kelompok si kecil, kelompok berapa? 2. Kelompok 3 pada? 3, kelompok 4.
Kelompok 5. Oke, ya itu adalah tugas kelompok. Ibu mau minggu depan min mapping atau min mapnya itu sudah ada di kelas. Jadi ketika kita masuk di pertemuan selanjutnya, min mapnya harus dikumpulkan. Siap. Minggu depan loh, ya harus selesai ya. Jangan ada yang kelompoknya nggak kerja bu, dia begini bu, dia nggak ikut kerja. Harus semuanya, ya. Bebas mau dihias, mau digambar-gambar, atau ada yang di sini pinter gambar, pinter, pokoknya kayak menghias-hias kertas atau apa boleh. Boleh pakai tape atau kayak kalian tahu yang kayak apa ya? Kayak yang bermotif-motif tapi dia bentuk solasi, nah itu juga boleh, terserah bebas, tapi jangan sampai yang harus beli ya. Apa yang ada aja. Kalau misalnya kalian punyanya cuma pensil warna, boleh pakai pensil warna aja. Ya, kalau kalian punya kertas origami yang sisa-sisa tuh kemarin udah habis, boleh itu juga nggak apa-apa. Atau mau pakai pensil pulpen dihiasnya saya terserah ya. Jadi min mapnya harus dikumpul minggu depan bersama dengan perbedaan perusahaan tadi di kertas itu ya. Kertas itu dikumpulkan minggu depan bersama dengan min mapnya. Paham? Paham Bu. Jangan lupa ya, min mapnya dikumpul sama kertas itu. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Kalian terima kasih untuk hari ini udah berpartisipasi untuk proses belajar mengajar hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang boleh diberikan oleh ibu-ibunya tadi tentang materi kita satu hari ini boleh bermanfaat bagi kalian. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, ibu mohon maaf. Sampai ketemu di materi kita di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, untuk Danton boleh disiapkan kita sebelum pulang. Sebelum mengakhiri pelajaran